Insya Allah siang hari ini kita akan mulai ya acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI yaitu Bapak Sudarmadi LCD. Ya, kita akan membahas kupas tuntas rahasia khasiat dari kurma untuk tubuh ya, bagi tubuh kita. Wah. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Oke Pak, siang ini kita bahas kurma. Insya Allah. Kalau 2 pekan lalu kan kita bahas kambing lah ya. Karena edisinya mau Idul Adha. Hari ini kurma. Alhamdulillah juga tadi kita sudah makan kurma. Gitu. Nah, kan terkait dengan manfaat dan juga khasiat ya yang didapatkan oleh tubuh kita apa saja sih Pak? Apalagi kan di HNI juga banyak produk yang kurma ya, berbasis kurma seperti itu. Betul. Mungkin bisa disampaikan dulu nih, jelaskan dulu kepada pemirsa. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Indra. Perjalanan yang menyenangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, berjumpa lagi di konsultasi online yang hari ini kita akan bawa tema tentang kurma. Semoga Allah terus jaga kita, teman-teman semua, sahabat HNI dimanapun berada, siapapun saudara-saudara kita tetap terjaga dalam kebaikan, sehat, ya, panjang umur. Mudah untuk beraktivitas ya, senang-senang, ceria, bugar, bahagia selalu insya Allah ya. Dan tema hari ini mudah-mudahan ada hubungannya nih Mas Indra. Ya, kita bahas tentang kurma yang mungkin selama ini hampir rata-rata umat Islam fahamnya kurma hanya sekedar makanan sunnah gitu ya. Yang kalau dimakan dapat pahala sunnah. Dan cenderung ya umumnya adanya itu cuma di bulan Ramadan aja ya. Iya. Kalau nggak di bulan Ramadan nggak ada kurma Musiman gitu kan. Padahal musiman setahun sekali. Padahal nggak di bulan Ramadan kita dapetin kurma juga sekarang mudah gitu. Kalau di Bogor itu ada di tempat khusus namanya Empang ya, daerah tempat Empang itu, di situ banyak yang jual kurma. Kalau di Jakarta mungkin beda tempat ya, di Tanah Abang juga banyak. Nah pada dasarnya orang hanya sekedar tahu saja, kadang-kadang untuk menikmatinya ya itu di bulan Ramadan aja gitu kan, 1 bulan, bulan-bulan berikutnya lupa deh ya. Betul. Atau mungkin hanya disimpan aja di lemari sampai berjamur gitu ya, sampai keluar kutu ya, atau mungkin dibagi-bagi. Nah padahal kalau kita lihat dan kita yakin semua tahu ya, Rasulullah itu jadikan ini adalah bagian makanan yang juga favorit. Kemarin kita bahas tentang kambing, salah satu makanan favoritnya Rasulullah. Betul. Nah, kurma juga salah satu buah ya atau makanan yang Rasulullah suka ini. Nah, jadi kalau Rasulullah sudah menyukai satu makanan, kalau kemarin kambing, hari ini kurma, ada mungkin madu, zaitun, anggur, pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah, maka Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, kalau untuk literatur insya Allah kita udah nggak sulit untuk cari ya. Manfaat atau apapun yang ada dalam kurma, zat aktif apapun yang ada dalam kurma, kita udah nggak susah. Kita nggak perlu lagi belajar ya, tinggal googling aja, keluar itu semua insya Allah ya. Nah maka untuk menguatkan kita semua, untuk menambah satu keyakinan dan menjadikan semangat untuk kita juga mau memakan atau mengemil gitu kan makanan favorit atau buah favorit yang Rasulullah ini rutin makan 3-7 butir setiap hari gitu kan. Bahkan saya yakin teman-teman walaupun mungkin yang belum pernah punya kesempatan atau Allah tempatkan untuk berhaji atau umroh, baca-baca deh coba di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah ya, terkhusus teman-teman yang sudah pernah berangkat ke sana pasti sering melihat di sana memang udah dijadikan makanan harian, cemilan gitu kan. Kalau kayak di kita di Bogor mungkin gorengan gitu ya cemilannya ya. Cemilannya gorengan, kayaknya sudah mengindonesia itu gorengan. Nah kalau di sana kayaknya susah kita cari gorengan gitu kan. Yang ada kurma macam-macam jenisnya, variannya. Ada yang mungkin kalau kita lihat harga ya, ada yang mungkin sekilonya cuma 10.000. Bahkan sampai ada yang sekilonya ya, 1 kilonya jutaan harganya gitu kan. Nah kalau kita lihat jenis-jenisnya banyak ya, ada yang warnanya hitam pekat, ada yang warnanya coklat pudar, coklat tua, agak memerah gitu kan. Ada yang kering, ada yang basah ya. Nah
tergantung jenisnya ya. Ada contoh misalnya kurma yang terlihat keriput kayak begini nih. Iya, Pak. Kalau dipegang dia nggak lengket gitu ya. Kering lah ya. Nah ini sebenarnya kurma basah yang dikeringkan. Oke. Tapi juga ada kurma yang kalau dipegang lengket ya, dan dia permukaannya masih terlihat halus, dia tidak keriput ya. Kalau yang sudah dikeringkan dia keriput-keriput kayak begini ya. Nah itu kurma yang masih fresh, dia belum dikeringkan. Biasanya tujuan produsen membuat mengeringkan kurma ini tujuannya supaya mudah dalam pengepakan. Saat packing tuh jauh lebih mudah. Ya. Secara manfaat gimana? Beda atau sama? Sama aja. Jadi nggak usah khawatir ya, kita makan yang seger atau makan yang sudah dikeringkan, insya Allah zat aktifnya tetap sama gitu kan, nggak ada perubahan yang signifikan ya. Bahkan mungkin jauh lebih aman ya, karena biasanya kalau di packing itu steril ya, apalagi sampai metodenya vakum, jadi bakteri atau jamur nggak mungkin ada kesempatan untuk tumbuh di dalamnya ya, dibandingkan kalau yang terbuka. Tetapi kalau untuk manfaat insya Allah sama. Nah maka teman-teman dimanapun berada, hari ini ayo kita semangati siapapun ya, jadikan kurma ini cemilan di rumah. Pastikan ya, kita umat Islam itu di rumah ada cemilan. Kalau ada saudara datang, keluarga, teman, tetangga yang sudah pernah atau sering ke rumah saya udah pasti tahu lah suguhannya ya. Nggak pernah saya suguhin kue, roti, itu nggak pernah gitu kan. Suguhannya ya buah gitu ya Mas Indra ya. Mas Indra udah beberapa kali nih ke rumah, buah. Ya kalau minumannya ya nggak lepas dari kopi Sevel, kopi HC, atau susu kambing, atau extra food, air rosella, atau pokoknya yang sehat-sehat. Supaya apa? Yang pertama, tujuan kita kan memuliakan tamu ya. Nah, kasih tamu ya makanan minuman yang terbaik, atau jangan yang beracun gitu ya. Kalau yang ada pewarnanya, pemanisnya gitu kan. Nah, itu kan ada racunnya ya. Kasihan tamu dikasih racun ya. Kasih cemilannya kurma gitu ya. Nah, terus juga biasakan misalnya suami mau berangkat kerja, kasih 3-7 butir kurma. Dia makan di situ barengan bersama istri dan anak-anak, atau mungkin kalau misalnya dia mau bawa dalam perjalanan kan bisa ya, sambil nyetir mobil, bawa motor, di kereta api masih bisa nyemil kurma, insya Allah lebih sehat gitu ya. Terus memang harus dirubah mindset, kan sedikit Pak, karena asumsi yang namanya sarapan atau makan itu sepiring Mas Indra. Jadi kalau sedikit bilangnya nggak sarapan, nggak makan gitu kan. Ukuran kenyang itu banyak gitu kan. Padahal pada saat kita rubah mindset, makan itu tujuannya adalah untuk menjaga energi gitu kan, menghadirkan energi yang prima. Nah insya Allah dari kurma ini udah cukup banget, ini kalorinya tinggi gitu ya. Jadi coba, saya yakin teman-teman pernah ya makan kurma. 3 butir masih toleransi kita bisa makan. 5-7 butir sudah agak blenger gitu kan. Nah itu bukti bahwasannya ini kalorinya tinggi ya. Di dalamnya ada glukosa, ada sukrosa, ada fruktosanya. Jadi aman juga. Kalaupun misalnya yang obesitas gitu kan, kegemukan, atau orang-orang yang terkena diabetes, makan ini aman. Aman sekali. Kenapa? Karena gulanya gula buah ya. Jadi nggak usah khawatir. Hari ini banyak orang-orang mau menaikkan imunitas Mas Indra, dengan cara berolahraga gitu kan. Nah silakan dibuktikan ya, nanti teman-teman saat jogging, lari-lari kecil, sepedahan atau apa sajalah, bawa deh cemilannya kurma, insya Allah lebih bugar ya, karena dia beda kalau misalnya kita sarapannya nasi uduk atau lontong sayur terus olahraga, berat badan. Atau sepedahan istirahatnya makan lontong sayur gitu, bubur ayam mau berat badan. Tapi pada saat kita nyemilnya kurma, terasa kenyang tetapi nggak berat, kenyang tetapi nggak berat, dan kita bisa memulai atau meneruskan lagi olahraga, misalnya mau melengkapi menjadi 30 menit atau 1 jam dan seterusnya ya. Dan yang menariknya lagi bukan hanya sekedar membuat kenyangnya itu bertahan lama, kebugarannya itu terjaga, tetapi kurma ini juga dia bisa untuk menguatkan tulang. Karena dia ada kalsiumnya, ya. Dia bisa menguatkan tulang, ya. Jadi kalau teman-teman yang memang suka dengan fitness, nge-gym, ya, atau olahraga, sekarang lagi tren orang pada olahraga untuk menaikkan imunitas, insya Allah nanti bentuk ototnya, tulangnya, syarafnya akan jauh lebih kuat kalau
cemilannya kurma ya. Jadi pastikan bangun tidur minum air putih hangat, terus sebelum memulai olahraga cemil dulu kurma 3-7 butir ya, dibawa sebagian saat di jalanan terasa lelah, nyemil lagi kurma ya. Mau lebih enak bisa direndamnya dari semalam Mas Indra. Iya, Mas, rendaman air kurma. Direndam kurmanya jadi nabits ya. Rendaman air kurma itu bisa juga dibawa, dia bisa untuk menambah darah. Jadi untuk yang anemia tuh bagus banget kalau minum rendaman air kurma ya. Nah ini ada pengalaman pribadi saya saat beberapa tahun yang lalu umroh terus ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa, itu pembuluh darah saya pecah karena dingin terus kena panas. Di Masjidil Aqsa dingin sekali sampai di Mekah panas 51 derajat saat itu, sampai akhirnya pembuluh darah hidung saya pecah, berdarah. Saya segera turun ke pelataran itu cari air zam-zam. Ya, terus saya campur dengan kurma seadanya saat itu seketemunya saya kocok ya. Saat itu juga saya minum, demi Allah saat itu juga berhenti pembuluh darah pecahnya itu. Dan sampai selesai ibadah umrohnya tidak lagi pecah. Tapi tidak hanya sekali ya. Saat itu berhenti, tapi terus saya untuk preventif. Sampai pulang saya puas-puasin minum air zam-zam dicampur dengan kurma dan alhamdulillah bugar. Mantap ya. Nggak ada keluhan. Dan saya sangat yakin teman-teman juga banyak yang punya pengalaman pribadi dengan rendaman air kurma. Jadi itu bisa ya. Gak usah repot-repot teman-teman bawa, maaf ya, teh manis misalnya atau air es dan seterusnya. Jadi rendam aja kurma, sebelum tidur rendam kurma. Pagi-pagi dikocok, ya. Udah dibawa buat sepedahan misalnya atau lari ya. Nah, bawa sebagian yang segarnya. Kalau nggak mau repot ya kita di HNI punya Dead Zero, punya sari kurma. Ya, dibawa 1 botol sambil olahraga dihabisin 1 botol, nyaman banget ini Mas Indra, nggak ada masalah ya. Sebelum berangkat kita pencet aja begini, nanti di jalanan kalau mau seger dicampur air bisa-bisa aja. Insya Allah sangat mudah, simple kalau nggak mau repot-repot bawa buah yang aslinya gitu ya. Nggak mau repot-repot ngerendam jadi air nabit, ya udah air kurma, sari kurma atau dead syrup aja ya. Nah, selain untuk tulang dan otot ya. Jadi insya Allah kurma ini juga bisa untuk kecantikan kulit. Nah maka para wanita biasanya kan yang paling khawatir dengan kulitnya ya. Walaupun kita cowok juga sih, ya, nggak kepengen rusak kulitnya gitu kan, nggak kepengen ya hitam-hitam banget gitu lah ya. Udah segini cukup, jangan hitam-hitam lagi gitu ya. Kebanyakan touring. Nah jadi ini perhatikan teman-teman ya, khususnya yang wanita gitu kan. Karena kurma ini kandungan seratnya tinggi, maka nanti proses atau sistem pembuangan tubuh manusia itu jadi bagus ya. Maka pembuangan jadi lancar. Akibat pembuangan lancar ya, terus di dalamnya juga dia ada antioksidannya sangat tinggi ya. Antioksidannya sangat tinggi, vitamin B-nya lengkap, kompleks ya. Ada vitamin D-nya juga ya. Nah, maka bagus banget dia untuk menjaga keberadaan kulit. Ya, untuk kecantikan, untuk kesehatan kulit ini bagus banget kurma. Dan yang menariknya, kurma ini kalau masih ngomongin seputar olahraga nih Mas Indra. Tadi kan untuk otot, untuk tulang, untuk syaraf, untuk kulit ya, mungkin olahraga kepanasan, dengan kita cemilannya kurma, minumnya sari kurma, menjaga kulit dari sinar matahari yang mungkin akan merusak kulit gitu ya. Nah, tapi dari dalam ini, dari dalam ya, dari dalam bukan dari luar ya kan. Dari luar mungkin kita bisa pakai MHS atau night cream atau apapun gitu ya, deep beauty. Tapi dari dalam kita juga kan perlu jaga gitu kan. Zat itulah yang akhirnya menjadi penjaga keberadaan tubuh kita. Dan yang menarik, kurma itu juga ada fosfornya. Oke, untuk tulang tadi ya. Iya, ada fosfornya, ada sulfurnya alami ya, sulfur alamiah yang mana fungsinya ini dia untuk jagain jantung. Oke, jantung. Nah, Bapak Ibu, kita ini bukan atlet ya yang lagi ngetren olahraga, jangan sok-sokan diforsir gitu kan, bahaya, bisa gagal jantung, repot deh ya, bisa mati di tempat nanti ya. Tetap hati-hati ya, kalau nggak kuat udah berhenti, nggak usah maksain diri ya. Nah, untuk menjaga jantung kita supaya tidak gagal, supaya tetap terjaga, ritmenya itu balance,
Nah, sari kurma, date sirup, atau makan kurma, insya Allah itu bisa jagain jantung. Kenapa? Di kurma ini juga ada magnesiumnya. Aduh, lengkap banget ya. Oh, lengkap banget. Nah, magnesium itu juga untuk jagain. Terus ada apa lagi? Ada potasiumnya. Aduh kan. Nah, potasium itu juga untuk jagain jantung ya. Nah, maka potasium. yang lemah jantung ya, Mas Indra suka berdebar-debar nggak jantungnya? Enggak, Pak. Alhamdulillah aman. Tapi kata Bang Rizal kalau ngelihat Ahwat cantik deg-degan. Beda lagi tuh ya. Salah info, Pak. Salah info ya. Benar itu. Bang Rizal kayaknya. Oh, itu dia ya. Ya, jadi kalau jantungnya suka berdebar-debar, lemah, gampang khawatir, gampang takut, cemas ya. Debar-debar tahu kan ya, deg-degan, telapak tangan dan kaki berkeringat, sering gampang lelah, nggak ngapa-ngapain capek, ngomong begini aja ngos-ngosan. Nah itu hati-hati dengan jantung. Nah supaya kuat jantungnya, apalagi yang hari ini jantungnya masih bagus, jagain. Jagainnya pakai apa? Pakai kurma. Masya Allah, pokoknya kurma ini luar biasa, lengkap, mineralnya lengkap. Nah sekarang ini lagi zamannya juga anosmia. Oh ya, kehilangan indera penciuman. Hilangnya Mas Indra penciuman. Hilangnya indera penciuman. Nah, Saya hilang dari mana? hilangnya Mas Indra. Nah, ternyata kurma itu bisa mengembalikan. Dan ini udah ada testimoninya. Oke. Ya, viral itu di Facebook, di YouTube. Ya, dengan sari kurma atau date sirup dalam waktu nggak sampai 2 hari, ngabisin 1 hari 1 botol, penciumannya kembali lagi. Ya, nah. Ada beberapa mitra-mitra dan teman-teman yang WA saya, kenapa kok bisa sih sari kurma atau date sirup atau kurma itu mengembalikan penciuman yang hilang gitu kan? Kenapa? Karena ada mineral, khususnya zinc. Zinc itu seng. Nah, jadi ini sama dengan seafood. Oke. Berarti kalau pengen seafood nggak usah makan seafood. Nah, jadi kalau yang kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, kepengin kerang nggak bisa, kepiting nggak bisa, tapi nggak kepengin loyo, ya kan? Karena zinc itu untuk hormonal. Oke. Jadi kalau ada laki-laki lemah, loyo, payah, impoten, nah itu karena kekurangan makan seafood, nggak pernah jajan dia itu ya. Nah, kurang zinc, kurang seng. Nah, maka supaya gagah, kuat, strong, tangguh, banyak-banyak deh makan atau minum sari kurma atau date sirup. Nah, jadi zinc itu, Allah kurma dimasukkan ke dalam mulut bayi sebagai metode yang Islam ajarkan sebagai imunisasi. Wah, maka saya tegaskan berulang-ulang, banyak nih yang konsultasi sama saya mengenai vaksin. Kita nggak pernah menolak vaksin gitu kan. Yang kita nggak tolak itu imunisasi sebenarnya ya. Kita nggak pernah menolak imunisasi ya, dengan cara-cara yang baik tentunya ya, dengan cara-cara yang baik. Nah, metode-metode kita makan herba, makan buah, makan sayur, makanan-makanan yang halal, makan makanan yang terbaik, yang berkualitas, itu juga salah satu cara untuk meningkatkan imunitas sebenarnya Mas Indra ya. Olahraga kan bukan makan, tetapi itu adalah metode untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi kami tidak pernah ya menolak imunisasi ya. Nah, cuma mungkin memang caranya yang kami lakukan adalah dengan memperbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak hanya sekedar halal, tetapi juga berkualitas. Nah, subhanallah ya, jadi bayi itu kenapa dikasih kurma? Saya yakin alasannya karena tadi kurma itu juga mengandung mineral yang membuat saraf si bayi itu akan jauh lebih sempurna. Karena sebelum dia 2 tahun, proses pembentukan sel-sel jaringan tubuhnya itu belum sempurna. Sampai 2 tahun baru dia terbentuk secara sempurna. Nah, maka diberikan makanan-makanan yang untuk nguatin saraf, jantung gitu kan, tulangnya, ototnya, karena bayi baru lahir itu sedang bertumbuh gitu kan. Nah, maka kalau bayi bagus, siapa lagi yang paling bagus makan sari kurma atau date sirup atau kurma ya, selain anak-anak remaja dan dewasa manusia produktif, tentunya orang yang sepuh. Jadi kalau ada yang nggak mau Alzheimer itu pikun sebelum waktunya. Ya, hari ini banyak sekali orang-orang yang masih muda, kategori umurnya masih ya di bawah 40, tapi udah gampang lupa atau daya ingatnya lemah. Nah, insya Allah dengan teman-teman, Bapak Ibu, banyak-banyaklah minum sari kurma atau date sirup, makan kurma, insya Allah daya ingatnya akan kembali bagus. Kenapa? Tadi itu ada zat-zat aktif yang di dalam kurma itu insya Allah untuk menguatkan saraf. Nah, maka bagus banget kalau teman-teman masih ada orang tua di rumah yang sudah sepuh
di atas 50, 60, 70, 80 tahun, bagus banget ini. Selain madu, sari kurma, date sirup, ya. Maaf ya, mungkin kalau udah sepuh, giginya sudah mulai berkurang atau sudah mulai lemah, agak sulit untuk mengunyah atau memapah kurma. Ini HNI sudah menyediakan ya date sirup atau sari kurma, bisa diminum langsung atau dilarutkan dengan secangkir air atau satu gelas air ya. Jadi insya Allah akan menunda masa bahasa umumnya pikun gitu kan, supaya tidak pikun, supaya tidak mudah pikun, supaya daya ingatnya terus terjaga. Nah, itu baru bab olahraga itu ya, ngomongin tulang, otot ya, kulit, kecantikan, jantung, saraf ya. Baru itu. Nah, untuk ibu-ibu juga bagus banget ini ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang punya anak gadis, yang sudah punya istri, pastikan mereka itu mengkonsumsi sari kurma atau date sirup atau makan kurma rutin. Kenapa? Kenapa tuh? Ya. Di dalam sari kurma ini ada juga zat yang tadi ya, dia bisa untuk menambah darah. Oke. Ya, kenapa? Karena metabolisme perempuan itu ada haid. Oh iya betul. Ya, nah, itu ada perubahan hormon yang signifikan, ya. Nah, maka kalau hormonnya terganggu, kualitas stresnya terganggu, maka dia akan merasakan pusing, sakit yang teramat sangat. Bahkan tidak sedikit perempuan kalau lagi haid itu jungkir balik gitu kan, karena sakitnya, saking sakitnya. Nah, cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit, ya artinya sakitnya masih bisa ditoleransi lah, tidak teramat-amat sakitnya gitu kan, ya dengan mengkonsumsi kurma, gitu ya. Nah, yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, ya ini penelitiannya sudah banyak sekali, ya. Kenapa kurma itu adalah makanan terbaik untuk perempuan? Kenapa ya, itu, Pak? untuk ibu-ibu yang hamil sampai yang sudah melahirkan gitu kan. Kalau kita mau lihat runutan ceritanya adalah Bunda Maryam, ya, yang Allah perintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma, ya. Padahal nggak logika, kita yang badannya gede cowok aja kayaknya nggak mungkin bisa menggoyang pohon kurma gitu kan. Tapi kalau itu Allah perintahkan dan Bunda Maryam itu mengimani, yakin dengan apa yang Allah perintahkan, digoyang, runtuhlah kurma untuk mengkonsumsi dia secara pribadi. Dan Masya Allah ya, setelah kita lihat literatur yang ada, buah kurma itu dia bisa melebarkan pembuluh darah, bisa melebarkan jalan lahir. Jadi orang yang sedang hamil, nah ini perhatikan nih ibu-ibu yang lagi pada hamil ya, kalau mau melahirkannya gampang, tidak bleeding gitu kan, dan maaf rasa sakitnya mungkin ada tetapi tidak teramat sangat. Mulai hari ini segera makan kurma ya. Kalau nggak mau ribet ngunyah, pastikan di rumah itu ada sari kurma atau date sirup ya. Insya Allah nanti saat melahirkan itu mudah, gampang gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa melebarkan pembuluh darah, melebarkan jalan lahir, ya, bisa membuat rahim itu jadi fleksibel, elastis, ya. Dan dia ada zat yang juga akan membuat menjaga trombosit, hemoglobin, ya, supaya tidak turun. Dan yang menariknya ini, sari kurma atau date sirup atau kurma itu dia punya sifat sedatif. Oke, sedatif. Apa itu sedatif? Oh, apa ya? Penenang. Oh. Nah, ya jadi Hormon sedatif ya. hampir rata-rata ibu hamil itu kalau udah mau melahirkan udah stres itu. Ya. Iya. Kenapa? Karena pengaruh buruk negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, yang bilang nanti sobek lah, melahirkan sakit lah, kepala bayi besar lah, beginilah, begitulah, pokoknya semua informasi yang negatif yang akan muncul. Ya, di pikiran ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, ya. Nah, yang pertama, pikiran itu dibuang dulu, ya. Ibu mau ketemu anak harusnya seneng, bukannya stres, gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya anak lagi nyantri di pesantren, lagi mondok, mau pulang kan pasti dijemput, kangen, pengen ketemu, bukan stres. Nah, ini masa ibu hamil mau lahir stres gitu kan. Harusnya seneng, gembira, ceria. Supaya apa? Supaya jalan lahirnya terbuka, karena senang gitu kan. Kalau orang stres, takut, khawatir, ya menyempit semuanya. Maka nanti jalan lahir jadi sempit juga. Akhirnya bayi keluarnya susah gitu ya. Nah, jadi berpikirnya positif, senang-senang aja mau melahirkan. Banyak-banyak deh minum sari kurma atau date sirup, makan kurma sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya tenang. Kalaupun ada pikiran yang enggak-enggak, karena ini punya sifat sedatif.
penenang. Makanya suami punya banyak masalah, anak lagi mau ujian, ibu lagi mikirin hutang gitu kan. Nah, supaya tenang ya, selain coklat, pisang, mengkudu ya, kurma juga bisa sebagai penenang ya. Jadi ini Masya Allah manfaatnya ya. Banyak sekali pokoknya ya. Jadi kalau pas remaja belum punya suami, supaya haidnya tidak sakit, lancar, supaya tidak pusing, kekurangan darah saat haid, ya banyak-banyak makan, minum sari kurma. Ya, saat sudah punya suami, hamil, mau melahirkan, atau saat proses kehamilan, banyak-banyak minum sari kurma supaya tidak blooding saat melahirkan. Mohon maaf ya, mungkin kalau datanya salah, saya pernah dapetin data ini kurang lebih beberapa waktu yang lalu, hampir 60% ibu melahirkan di Indonesia itu meninggal karena blooding. Nah, karena blooding itu kekurangan kalium, kekurangan kalsium, kekurangan zat-zat pembentuk darah. Dan itu semua ada di timun, bengkoang, tomat, nanas, ya. Dan makanan yang saya sebutkan ini makanan yang paling ditakuti oleh perempuan se-Indonesia ini. Ya, kenapa? Karena mitos. Ya, karena ilmu-ilmu yang nggak benar yang disampaikan turun-temurun jadi mitos ya. Jadi mulai hari ini ibu-ibu, bapak ibu, teman-teman yang punya anak perempuan, anak gadis, istri, banyak-banyak makan timun, bengkoang, tomat, nanas, ya, sari kurma, date syrup, kurma, ya. Supaya apa? Supaya nanti saat mau melahirkan tidak blooding, ya. Supaya volume darah kita itu tidak berkurang, tidak anemia, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mas Indra, baru olahraga sama ibu. Ibu ya. Ada apa lagi Pak? Masih banyak. Banyak ya. Ya berarti kalau olahraga kan terutama ya sekarang kan olahraga ngetrennya orang kalau habis olahraga berkeringat yang lebih nyarinya isotonik gitu Pak ya. Padahal itu salah Pak ya. Ternyata air kurma itu bisa menjadi solusi yang tepat. Wow, cakep banget ini ya. Kebetulan saya juga dengan teman-teman di perumahan Bogor View ada goes ya, goes bareng. Ya itu, ada yang bawaannya air madu, ya, ada yang bawaannya air extra food, ada yang bawaannya sari kurma, ya. Extra food juga itu kan isinya ada madunya ya. Kurmanya, ada kurmanya, ya. Ada jus kurmanya. Jadi itu bagus banget, bahkan lebih kompleks ya. Dia ada buah dan sayurnya. Yang itu dimanfaatkan teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir dan insya Allah akan jauh lebih sehat. Buktiin aja deh kalau nggak percaya ya, karena apapun yang hari ini kita sampaikan itu berdasarkan juga banyak testimoni, bukti. Ya. Setelah saya misalnya olahraga bawaannya teh manis atau sirup ya. Wah itu tambah haus. Akhirnya kita kepengennya minum terus. Dehidrasi Pak ya. Terus kembung perutnya. Betul. Jadi berat badannya, mau nerusin olahraga jadi males. Ya, tetapi pada saat kita ganti ya asupan nutrisinya yang tepat. Ya, sari kurma atau date syrup kita buat minuman atau cemilannya kita bawa kurma beneran, insya Allah olahraga terus semangat, badan lebih ringan karena dia cepat kenyangnya. Ya, kalorinya tinggi soalnya. Iya, tadi kita sudah membahas terkait manfaat kurma dalam segi ya olahraga, ibu hamil, ibu menyusui dan wanita intinya ya. Dan ternyata masih banyak sekali yang bisa bermanfaat atau bisa digunakan ya, manfaat kurma ini untuk keseharian kita ya, sebagai aktivitas kita, mungkin sebagai keseharian kita dalam beraktivitas seperti itu. Nah, Pak Madi akan memberikan lagi nih informasinya untuk kita semua. Sembari kita menunggu pertanyaan Pak yang masuk ke teman-teman nih, yang masuk dari kolom komentar. Silakan Pak Madi. Ya, masih sedikit melanjut tadi tentang olahraga. Nah, kalau orang olahraga itu biasanya kan bercucuran keringat ya Mas Indra ya, capek, teramat sangat gitu kan. Hilang elektrolit tubuh itu ya, biasanya akan gampang capek, lemes gitu ya. Nah, untuk mengembalikan elektrolit tubuh, nah dengan kurma ini juga bisa karena tadi ya, karena di kurma itu ada potasium. Nah, maka ini sebagai pengganti elektrolit tubuh yang hilang saat olahraga. Nah, bukan hanya olahraga aja kan, Bapak Ibu mungkin yang gampang capek atau beraktivitas penuh, capek, lelah. Nah, untuk mengembalikan kebugaran atau sebagai booster untuk mempercepat stamina itu kembali bugar, minum date syrup atau sari kurma ya. Nah, jadi makan 3 sampai 7 butir kurma, insya Allah nanti cepat sekali stamina itu kembali lebih bugar dari sebelumnya yang
lelah. Nah, nggak percaya, buktiin aja ya. Yang hari ini mungkin lagi loyo, lemes, ngantuk, nonton ini sambil nyemilin kurma, nanti gereng lagi, bugar lagi ya. Nah, selanjutnya kurma juga dia karena antioksidannya cukup tinggi, maka orang-orang yang rajin mengkonsumsi kurma, ya, rutin mengkonsumsi atau minum sari kurma atau date sirup, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis, ya. Nah, yang sudah ada penyakit-penyakit kronis, degeneratif, insya Allah Allah sembuhkan. Yang belum bisa dicegah, ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena kurma itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, ya. Jadi penyakit-penyakit seperti Alzheimer tadi, diabetes, Parkinson, jantung, paru-paru, ginjal, liver, insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti ini ya. Nah, kenapa? Seratnya tinggi ya, orang-orang yang asam urat juga insya Allah bisa terhindar dan bahkan bisa sembuh. Yang penting tadi istiqomah, rutin, rajin makannya, jangan hanya sekali-sekali atau mungkin pada saat serangan aja baru mengkonsumsi sari kurma atau date sirup ya, nggak cukup. Tubuh itu butuh adaptasi ya. Kalau sudah beradaptasi, pada saat nanti ada serangan datang, kita tinggal nambahin atau ningkatin dosis aja ya. Contoh misalnya kita lagi main perang-perangan ya, mungkin kalau yang namanya perang-perangan kan pasti pelurunya peluru karet, peluru bohongan. Nah, kalau perangnya perang beneran kan nggak mungkin pakai peluru karet atau peluru bohongan ya. Dan kalau latihan perang-perangan kan pasti ada durasi ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai, beres sudah ya. Tapi kalau yang namanya perang beneran kan nggak ketahuan berapa lamanya itu perang itu selesai ya. Maka pelurunya harus banyak gitu kan. Lontaran atau limpahan peluru yang keluar juga harus banyak. Nah sama, tubuh juga gitu. Kalau Bapak dan Ibu nggak terbiasa mengkonsumsi kurma atau sari kurma, date sirup, ya, atau herba-herba yang lain, maka nanti kalau serangan datang, saat Bapak dan Ibu mengkonsumsi herba apapun, tubuh itu beradaptasi dulu, maka kesannya jadi lambat. Ya, kalau Bapak dan Ibu sabar, kalau enggak akhirnya mengatakan, oh ikhtiar dengan herba mah lama, padahal tidak demikian. Nah maka ayo dikonsumsi, ya. Konsepnya itu kan mudah. Kalau yang sudah pernah ikut kelas-kelas KHT, saya yakin sudah hafal atau tahu ya. Di Indonesia ini luar biasa. Allah itu memberikan banyak musim, ya. Misal Januari musim mangga, ya kan. Februari musim durian, ya. Maret itu musim manggis, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka di saat musim itu usahakan Bapak dan Ibu mengkonsumsi banyak-banyak buah yang sedang musim di saat itu ya. Nah, itu nanti memang berganti-gantian itu. Bulan depan Bapak Ibu mungkin makan yang lain. Walaupun hari ini tanpa musim semua buah kita bisa cari ada ya. Tapi kalau misalnya kita mau ikutin konsep watonia ya, alamiahnya tubuh dengan alam gitu kan. Harmonisasinya tubuh dengan alam, sinerginya tubuh dengan alam, kalau bisa ngikutin musimnya itu jauh lebih baik ya. Karena pasti di setiap musim itu jenisnya juga berbeda-beda. Musim hujan, musim panas, terus pancaroba itu pasti jenis buahnya yang sedang muncul berbeda-beda juga. Nah kebutuhannya untuk tubuh kita juga pasti sangat dibutuhkan ya. Kembali ke kurma. Selain penyakit-penyakit kronis, degeneratif, ya akan terhindar, bahkan bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi kurma atau sari kurma. Testimoni yang sudah sangat banyak ya, sebelum masa pandemik ini terjadi, ya banyak mitra-mitra atau pasien-pasien yang terkena tipes atau DBD, ya yang lonjakan perubahannya itu sangat luar biasa, signifikan sekali hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja mengkonsumsi yang namanya sari kurma atau date sirup. Dihabiskan 1 botol ini 1 hari, caranya gimana? Langsung dihabiskan? Enggak juga begitu ya. Misalnya dikonsumsi 1 atau 2 sendok, 1 atau 2 jam sekali, rutin aja. Yang penting habiskan itu dalam waktu 1 atau 2 hari ya. Insya Allah perubahannya signifikan sekali ya. Sudah banyak testimoninya, orang-orang yang terkena DBD, orang-orang yang terkena tipes, insya Allah signifikan sekali perubahannya, bahkan sembuh total gitu ya, hanya dengan sari kurma. Nah, begitu juga tadi yang konstipasi ya, orang-orang yang sembelit, susah, keracunan perutnya, diare,
Ini sangat bagus ya. Jadi kalau diare, keracunan, maaf, mencret, jangan lagi mencari yang apa itu obat-obat untuk mampet-mampetin. Ini salah ya, salah kaprah gitu ya. Saat obat itu masuk, usus itu dikecilkan, makanya terhenti seolah-olah mencretnya. Pada saat mencret atau diarenya itu terjadi karena keracunan, berbahaya. Karena racun itu masih ada dalam perut, dan khawatir terabsorpsi gitu ya. Nah maka kalau kita keracunan, ya reaksi otomatis tubuh mencret itu atau diare itu adalah karena tubuh itu menganggap itu racun harus dikeluarkan. Nah maka kita harus bantuin. Ya, jadi kalau nanti ada orang yang keracunan, diare, mencret, kasih date sirup atau sari kurma atau makan kurma, ya rutin, insya Allah nanti dia nggak langsung berhenti, ya, dia akan terus, tapi insya Allah akan aman, ya. Dia yang pastinya tidak akan dehidrasi tadi, karena dia pengganti elektrolit, dia nggak akan lemes karena ada kalorinya, gitu kan, dan dia tidak akan kekurangan vitamin karena ini antioksidannya juga cukup tinggi gitu ya, mineralnya ada, lengkap pokoknya, insya Allah nggak usah khawatir ya. Maka bagus banget untuk orang-orang yang sedang diare gitu ya. Nah yang berikutnya untuk menjaga keberadaan usus atau sistem pencernaan ya. Kenapa? Yaitu tadi karena sari kurma, date sirup atau kurma itu seratnya sangat tinggi ya. Karena serat tinggi ini serat dibutuhkan untuk sistem pencernaan. Ya, kalau saya ibaratkan teflon, tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak, teflon itu penggorengan yang nggak perlu pakai minyak, dia nggak nengket, nggak nempel. Nah, usus besar manusia juga kurang lebih seperti teflon, dia ada pelapisnya, pelapis dinding perut, ada minyaknya yang melapisi dinding perut atau kolon atau usus besar tadi. Ya, nah orang yang sembelit, maaf, orang yang susah buang air besarnya, itu karena pelapisnya bukan nggak ada ya, berkurang atau menipis ya, terlalu banyaknya glue food, makanan-makanan yang kayak lem dan dia nempel di dinding usus gitu kan. Nah dengan mengkonsumsi date sirup, sari kurma atau kurma ya, insya Allah itu akan melapisi dinding perut. Maka coba deh ya, saya yakin yang nonton juga pasti ada yang lagi sembelit atau susah buang air besar. Ayo ambil sari kurmanya atau date sirupnya, ambil 2 atau 3 sendok, larutkan dalam air hangat 1 cangkir, minum ya. Insya Allah akan ketinggalan materi saya karena langsung mules gitu ya. Mules, karena ini cepet banget ya. Tapi kenapa orang yang sudah sering minum date sirup atau sari kurma, ya udah sering nih, dia pagi minum, siang, sore, malam minum, kok nggak mules? Nah itulah hebatnya ya, kalau memang diperlukan, ada sesuatu yang nggak layak ada dalam perut, dikeluarkan oleh zat yang ada dalam sari kurma atau date sirup ini. Tapi kalau nggak ada, dia nggak keluarkan, dia akan menjadi bahan lain atau berfungsi bekerja untuk melengkapi yang lain. Nah itulah uniknya herba ya, jadi kalau nggak diperlukan ya dia tidak bekerja. Nah ini menariknya ya, jadi sama. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman minum kopi Sevel, minum belum habis sudah mules, tapi ada orang yang minum bergelas-gelas nggak mules-mules, ya bukan berarti salah kopi Sevelnya ya, karena memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh dari masing-masing herba itu pasti berbeda-beda ya. Kira-kira seperti itu ya untuk tadi ya penyakit-penyakit kronik, untuk yang diare, nah tadi juga untuk elektrolit ya, orang-orang yang kehabisan cairan atau lemas saat habis olahraga, minum sari kurma atau rendaman kurma, insya Allah dia akan kembali bugar lagi karena ada elektrolitnya. Nah ini sangat menarik ya, maka Bapak dan Ibu sekalian pastikan ada sari kurma dan date sirup di rumah ya. Ada 2 varian ini karena memang beda rasa ya, beda jenis kurmanya. Kalau date sirup itu agak asam-asam, seger ya. Kalau sari kurma itu manisnya banget gitu ya. Kalau ditanya suka yang mana ya dua-duanya suka, tapi kalau lebih suka yang mana, saya lebih suka yang date sirup karena seger, karena ada asam-asamnya gitu ya. Nggak blenger lah, minum banyak masih bisa, tapi kalau yang sari kurma banyak harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus, pasti blenger karena manisnya banget gitu ya. Nah itu baru sekilas manfaat ya dari sekian banyak. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian tadi ya punya
yang sehat itu untuk preventif menjaga supaya tidak sakit, penyakit-penyakit kronik itu datang. Dengan kurma bagaimana yang sudah sakit, ya dibuat istiqomah aja. Jadi sampai hari ini masih ada teman-teman yang suka wapri saya, aman nggak sih madu untuk diabetes, aman nggak sih sari kurma untuk diabetes, date syrup untuk diabetes, kan rasanya manis gitu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, insya Allah aman Bapak dan Ibu sekalian ya. Bahkan kita jangan punya pemahaman yang bukan salah ya, tetapi kurang tepat. Banyak orang tuanya kena diabetes ya, ayahnya atau ibunya atau suaminya atau istrinya setelah tahu punya masalah dengan diabetes, akhirnya dia total tidak mengkonsumsi nasi misalnya, total tidak mengkonsumsi gula misalnya, itu malah jadi berbahaya ya. Yang dikhawatirkan malah nanti dia hipoglikemi, malah jadi gula darahnya rendah. Dan itu serangannya lebih berbahaya daripada hiperglikemi ya. Jadi kalau gula darah tinggi serangannya pingsan. Paling top pingsan gitu kan. Tetapi kalau hipoglikemi, gula darah rendah, serangannya bisa mati ya. Jadi lebih berbahaya. Nah, maka diet itu ada aturan ya, bukan yang nggak boleh sama sekali. Dan insya Allah ya, misalnya minum teh manis masih boleh, tapi ya nggak boleh banyak-banyak ya, gulanya paling sesendok teh kecil ya. Artinya sangat khawatir. Tapi kalau madu, sari kurma, date syrup, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok makan pun insya Allah masih aman. Kenapa? Tadi ya gulanya ini gula buah ya, di dalamnya ada glukosa ada ya. Nah, tapi lebih dominan memang fruktosa, sukrosa gitu ya. Jadi gulanya gula buah dan dia sangat aman ya untuk kasus-kasus tertentu, khususnya diabetes tadi. Jadi nggak usah khawatir ya. Kenapa? Orang diabetes juga butuh energi, butuh tenaga ya. Jadi kalau dia kurang glukosa malah bahaya gitu ya. Nah, jadi gula yang aman insya Allah bisa didapat dari madu, madu HNI, semua varian. Ya, walaupun rasanya pahit ya, madu pahit, kita punya madu pahit, walaupun rasanya pahit, insya Allah itu juga kebutuhan kalorinya tercukupi ya. Tetap ada glukosanya, sukrosanya, fruktosanya di madu pahit itu tetap ada, walaupun rasanya pahit ya, tetap ada. Nah, begitu juga dengan date syrup dan sari kurma, insya Allah sangat aman untuk orang-orang diabetes. Ya, untuk orang-orang tadi yang punya masalah dengan jantung, liver, pencernaan, ya, untuk orang sirosis misalnya, orang yang sakit hatinya, livernya mengecil, mengeras, atau orang yang ginjal misalnya, mereka sudah susah untuk mengkonsumsi protein, apalagi ginjal ya, nggak bisa sama sekali mengkonsumsi protein ya. Sari kurma boleh, padahal di dalamnya ada protein loh ya. Nah, bahkan tadi ya, kalau maaf Bapak dan Ibu punya anak yang dia kepengen cerdas, daya ingatnya bagus, kalau dia sedang lagi hafalan kelasnya, hafalannya cepat, mudah gitu kan. Ini banyak-banyak, selain pegagan, mengkudu, tapi dari sari kurma atau date syrup juga dia ada. Ya, ada zat yang dia bisa menguatkan saraf, ya, untuk menguatkan saraf, ya, dan dia sangat aman, ya. Nah, untuk ginjal, untuk liver tadi dia sangat aman. Proteinnya ada, tetapi juga tidak terlalu mempengaruhi ya, karena protein buah gitu ya. Nah, bagus juga untuk otak karena ada proteinnya tadi ya. Nah, untuk kalori, orang-orang yang punya masalah ginjal, liver, nggak bisa lagi makan ikan-ikanan, protein, khawatir lemes, insya Allah ini kalorinya tinggi. Ya, kalorinya tinggi, makanya tidak akan membuat orang yang penyakit kronik tadi, yang mungkin selera makannya hilang, sulit untuk makan apapun, ya, nggak usah repot-repot, ya, kasih aja madu, sari kurma, date syrup, insya Allah akan terjaga staminanya. Karena walaupun cuma sedikit ya, kalau mau dibandingkan ya, kurang lebih 1 sendok makan ini, 1 sendok makan kurang lebih itu sama dengan 7 butir kurma dengan ukuran sedang lah ya. Jadi cukup banget ya, nggak mungkin orang yang sedang sakit, maaf ya, males ngunyah ya, dia karena memang nggak selera. Tetapi kalau hanya date syrup atau sari kurma 1 sendok dimasukin ke mulutnya, insya Allah masih bisa. Pelan-pelan ditelan, insya Allah masih bisa ya. Kalau terlalu kelat, dicampur air sedikit ya, pelan-pelan disuapin, insya Allah masih bisa ya. Dan ini sangat mudah dan silakan dibuktikan ya, karena sangat signifikan sekali perubahannya orang-orang yang istiqomah dengan mengkonsumsi sari kurma atau date syrup.
Ya. Baik, yang berikutnya masih kategori penyakit autoimun mungkin ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang alergi nih Mas Indra. Mas Indra ada alergi nggak? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada. Lihat apa aja kepengennya makan gitu ya. Bukan masalah itu, Pak. Bukan masalah makan. Untung nggak alergi dengan uang nih, bahaya. Bahaya gitu ya. Bahaya nih. Pengennya jajan ya. Nah, jadi sari kurma ini tadi ada sulfur organiknya. Iya, sulfur organik. Ada sulfur organiknya. Menarik nih ya. Nah, maka teman-teman, Bapak Ibu, sahabat dimanapun yang punya suami, istri, anak-anak, ya alergi. Alergi apa? Apa aja, ya. Alergi debu, alergi dingin, wudhu bersin-bersin, kena debu biduran, kena parfum gatel, makan udang bibirnya jontor, apa aja lah alergi, ya. Yang karena itu daya tahan tubuhnya atau imunitasnya rendah. Nah, ini karena ada sulfur organiknya, insya Allah bisa mengatasi atau mengurangi ya kesan alergi tadi. Ya, silakan dicoba. Ya, jadi kalau ada anak yang ruam-ruam kulitnya, pokoknya alergi lah, alergi apa aja. Rutinin minum sari kurma atau date syrup. Ya, kalau untuk pengobatan saya selalu mengajarkan 4 kali sehari ya Bapak Ibu ya, pagi, siang, sore, malam. Ya, 2 atau 3 sendok campur air secangkir, udah diminum pelan-pelan, diseruput ya. Diseruput itu sampai bunyi Bu gini. Nah, kenapa minum harus diseruput? Supaya enzimnya keluar di mulut itu. Enzim itu ludah ya. Dan rasa, coba silakan dicoba yang lagi pada nonton, ada kopinya, ayo kita ngopi bareng. Oke, coba minum biasa, jangan diseruput. Rasain begitu rasanya ya. Sekarang diseruput. Lebih kelat kan rasanya ya, lebih kuat, lebih strong. Nah, beda. Itu rahasianya ternyata. Itu rahasianya ngopi gitu ya. Jadi diseruput, minum kopi, minum teh, minum jus, minum herba, diseruput. Dia memancing saraf. Itulah kenapa orang-orang yang koma, orang-orang yang jantung, orang-orang yang sesak nafas ya, dikasihnya di bawah lidah supaya mengaktifkan saraf. Karena dia tidak lagi bisa beraktivitas. Kalau kita yang sadar kayak begini, sehat, dengan cara menyeruput tadi, saraf itu langsung beraksi gitu ya. Nah, enzim itu keluar dan lebih sempurna, rasa itu akan muncul semua. Kalau kita glek langsung, ya cuma lewat begitu aja, tidak ada rasa yang keluar. Berbeda ya. Nah, jadi untuk yang alergi ya, alergi apapun, ayo mulai hari ini konsumsi sari kurma atau date syrup. Insya Allah ya Allah sembuhkan dari alerginya ya. Cara minumnya tadi boleh langsung, boleh dicampur dengan air kurang lebih 1 cangkir ya. Diminum rutin ya sampai kapan ya? Sampai sembuh. Kapan sembuhnya saya nggak tahu. Yang pastinya testimoni sudah banyak, bukti ilmiah ada, zatnya memang tercantum dalam sari kurma atau date syrup. Insya Allah tugas kita cuma ikhtiar dan doa aja. Ikhtiar dan doa. Nanti Allah yang akan sembuhkan insya Allah ya. Nah itu untuk diare Mas Indra. Oke. Mau dijeda atau terus? Kita jeda dengan pertanyaan dulu Pak. Oh siap. Sudah ada yang bertanya soalnya. Sudah ada yang mau nanya-nanya ya? Iya, nanya nih di mana, di teman-teman di YouTube dan juga di Facebook. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom komentar yang ada di YouTube atau di Facebook. Kita akan utamakan dulu ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita siang hari ini ya. Kurma. Jadi apapun mungkin pertanyaan terkait kurma silakan. Tapi juga nanti boleh pertanyaan-pertanyaan di luar tema kita pada siang hari ini, oke? Saya akan bantu bacakan dulu pertanyaan pertama nih ya. Dari dari Ibu Riasna Syaukilah. Ya, Riasna Syaukilah. Ya. Bagaimana manfaat dari susu kurma, Pak? Nah, dan bolehkah pembuatan susu kurma menggunakan susu sapi? Nah, menarik nih Pak Madi ya. Apakah wajib sapi atau kambing? Silakan. Terima kasih ya, pertanyaannya cukup menarik. Ya, kalau ditanya boleh atau tidak, saya selalu jawab boleh-boleh aja ya. Toh Bapak Ibu maaf ya, maaf banget. Selama ini kita makan yang nggak jelas kok, makan minum yang nggak jelas, apapun kita makan. Apalagi kalau kondangan, coba perhatiin orang kondangan ya. 1 piring itu lengkap semuanya. Ada udang, ada daging, ada ikan, ada sayur, ada buah, ada nasi. Wah lengkap. Dan pulang kondangan ya ada yang stroke, ada yang hipertensi, ada yang obesitas, ya, ada yang nggak apa-apa, ya. Pada dasarnya
kalau mau bicara boleh atau tidak boleh-boleh aja. Tetapi ya ada tetapinya kan. Ya jangan sering-sering lah kalau mau makan gorengan boleh nggak boleh, jangan sering-sering. Makan bakar-bakaran boleh nggak boleh, jangan sering-sering gitu kan. Sari kurma dicampur susu sapi boleh nggak boleh aja, nggak ada masalah ya. Asal tahu aja gitu kan, jangan sering-sering, sekali-kali gitu kan. Nah, tapi kalau mau lebih bagus, mau lebih sehat ya gunakan susu kambing ya, insya Allah dapat pahala sunahnya, zatnya jauh lebih baik gitu kan. Bahkan pernah nggak dengar ada orang alergi itu sembuh dengan susu sapi? Nggak ada, orang alergi susu sapi ya, sembuhnya malah dengan susu kambing gitu kan. Ini menarik, ada nggak pengobatan susu sapi? Ya nggak ada, tetapi kita semua tahu di mana-mana pengobatan susu kambing ada gitu ya. Nah ini menarik. Nah kalau perkara dicampur boleh atau enggak, jawabannya saklek saya kan. Susu, protein, buah ya itu tidak bisa dicampur memang. Tapi kalau sekali-kali juga nggak apa-apa. Kalau di Bogor atau di daerah manapun, saya yakin pasti ada sop buah kan. Sop buah kan bukan lagi pakai susu itu, iya, ya, bener. pakai pemanis yang warnanya putih kental, ya kan, bukan susu, ya aman-aman aja kan, tapi kan nggak setiap hari dan sehari nggak berkali-kali makan itu, ya nggak apa-apa sekali-kali, tetapi kalau mau sehat sebaiknya jangan, gitu ya. Terjawab ya, semoga terjawab ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih nih Bu Riasna Saukila, pertanyaan sangat menarik ya. Jadi tidak ada masalah ya, walaupun pada kita juga sehari-hari makanannya juga kadang suka nyeleneh gitu ya. Toh aman-aman aja kan, asalkan jangan tiap hari. Kalau sehat-sehat boleh tiap hari, rutin juga boleh Pak ya, berkali-kali juga boleh. Itu harus ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Tri Lucia Setiawati. Kalau minum air susu kurma ditambah dengan perasan lemon boleh nggak sih Pak? Waduh, silakan Pak Mandi. Ya itu tadi ya, sebenarnya kalau susu dicampur sama lemon, itu nanti coba deh dibiarkan, dia akan berpisah gitu kan. Ada bagian yang rusak, ya ada bagian yang rusak. Nah maka dia harus diaduk, harus segera dihabiskan. Ya itu kan bahasa kita supaya nggak kelihatan, di dalam juga tetap berpengaruh gitu kan. Nah maka ada efek mules atau langsung mencret ya. Ya karena memang kerja dari vitamin C atau lemon itu seperti itu dia ya, ekresi. Begitu juga kerja dari susu gitu kan, dia membuat mules ya, ekresi. Khawatir ya kalau misalnya mencampur terjadi seperti itu, yang disalahin adalah herbanya gitu kan. Nah jawabannya sama ya, kalau cuma sekali-kali insya Allah nggak apa-apa, tetapi kalau rutin sebaiknya jangan, karena memang ada aturan ya, makan protein, buah, sayur, karbohidrat itu tetap ada aturan ya, walaupun selama ini kita mencampur nggak ada masalah tuh, nggak apa-apa gitu kan. Nah sebaiknya kalau memang kita mau total untuk hidup dengan konsep sehat, ya sebaiknya memang hati-hati dalam mencampur atau mensinergikan herba-herbal yang ada gitu kan. Contoh ya, sampai hari ini masih banyak loh orang yang mencampur madu dengan air panas. Aduh sayang banget. Ya hilang sih enggak, mineral tetap dapat karena mineral dengan air panas nggak akan apa-apa. Ya. Tapi kan sayang, ada enzimnya, rusak enzimnya, ada vitaminnya, pasti rusak kena air panas gitu kan. Nah, jadi sebaiknya kalau madu pakai air dingin, air biasa ya, bukan air dingin, air es itu ya. Nah, kalau kurma boleh karena ini mineral, protein ya, aman untuk kena air panas insya Allah. Nah, itu aja masih sampai hari ini masih banyak yang belum klik itu ya. Bilberry buah atau sayur? Buah. Nah, sebaiknya tidak dengan air panas gitu ya. Sebaiknya ya, karena buah kalau dengan air panas pasti rusak gitu kan. Nah, jadi kalau mau dibikin hidangan ya air biasa aja gitu kan, air biasa, dan suhu normal ya Pak ya. Suhu normal gitu kan, itu akan jauh lebih manfaat ya. Cuma kalau mau dapetin rasa, oh saya pengen yang anget seger ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma berkurang aja manfaatnya, itu aja sih. Itu semua pilihan lah ya, silakan. Yang penting sudah banyak resepnya, sudah banyak eksperimennya, tinggal Bapak Ibu sekalian menyesuaikan suka yang mana gitu ya. Karena insya Allah semuanya enak gitu ya dan sehat. Oh iya, sama dengan susu. Berarti kalau susu kambing harus dengan air panas. Kalau dengan air dingin jadi nggak optimal. Nggak juga, karena prosesnya susu kambing kita itu dry spray. Oh dry spray. Ya kan, pemanasan suhu yang
konsisten dia. Jadi misalnya 60 derajat, terus 60 derajat, dia nggak naik, nggak turun. Artinya memang sudah dipanaskan. Nah, jadi kalau misalnya nyeduh susu kambing kita pakai air biasa bisa aja, nggak ada masalah gitu kan. Tetap enak gitu kan. Tapi umumnya, lazimnya kita itu kalau minum susu kan hangat ya, betul. Panas atau hangat. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke, menarik ya. Jadi silakan nanti kalau masih nggak percaya, dicoba dulu di rumah ya. Susu juga enak kan? Iya, enak banget enak itu. Banget, ya, susu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kalau masih penasaran, setelah ini nanti setelah tayangan ini silakan diuji coba ya. Mana yang enak gitu ya. Karena sesuai nyamannya kita sendiri kan, karena selera ya beda-beda. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya nih. Dari siapa ya? Saya baca dulu nih ya. Oke, dari Ibu Ika Susanti. Assalamualaikum, izin bertanya nih, habis lahiran nyeri pinggang, apa ya Pak resepnya gitu? Silakan Pak Medi. Biasanya kalau ibu-ibu yang lagi hamil melahirkan, jangankan setelah lahir, biasanya saat hamil aja sudah pada sakit itu tulang-tulangnya. Kenapa? Kecenderungannya ya, mohon maaf ya, kecenderungannya kekurangan kalsium ya, zat kapur tadi ya. Nah, kalau tubuh kekurangan kalsium ya, fosfor, itu dia akan mengambil dari tulang. Nah, maka akan terasa tuh pegel, nggak nyaman, sakit. Ya, begitu juga setelah melahirkan. Tetapi kalau spesifik tadi hanya di pinggang saja, melahirkan itu kan prosesnya lebih cenderung dia terfokus kepada panggul pinggang dan perut. Nah, maka saraf di wilayah itu biasanya memang yang lebih dominan untuk bekerja keras. Dan rasa itu masih kategori lazim atau lumrah terjadi di wilayah misalnya perut sakit, pinggang atau panggul terasa nggak nyaman, pegel atau seterusnya. Setelah melahirkan itu wajar ya. Tapi kalau seluruh tubuhnya terasa nggak nyaman, pegel, sakit, itu pasti kalsium atau zat kapur yang ada di tulang keambil oleh tubuh karena kekurangan. Nah, maka tadi perbanyak makan buah-buahan, ya kayak timun, bengkoang, tomat, nanas, ya, ini bagus banget ya. Nah, atau minum susu kambing, ya, minum sari kurma, date sirup, nah itu bagus banget. Nah, untuk mengurangi atau meredakan rasa sakit, bisa ibu ambil minyak herba sinergi, ambil bawang putih, digeprek, dicampurin, dibalur aja sesering mungkin di wilayah panggul atau pinggang dan bagian perut. Ya, semoga membantu ya Bu, terima kasih. Baik ya, bagi tipsnya itu tadi sudah dicatat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan nih, kalau masih takut khawatir lupa atau bingung ya, nanti kalau pertanyaan serupa silakan dicatat, makanya jawaban-jawaban dari Pak Madi ya, agar tidak ketinggalan itu ya. Baik, berikutnya nih pertanyaan dari siapa saya pilih dulu ya, yang kiranya masih berhubungan. Oh ya, dari Muhammad Rizky. Assalamualaikum. Apakah kandungan kurma itu berbeda setiap jenisnya Pak? Lalu apa yang menyebabkan berbeda? Silakan Pak Medi. Tentu berbeda ya, walaupun satu jenis gitu kan, walaupun namanya sama, keluarganya keluarga kurma ya kan, ada azwa, ada mejol, ada sukari, ada macam-macam ya, banyak banget variannya. Tentunya berbeda, yang mempengaruhi apa? Unsur tanah mempengaruhi, pupuk yang diberikan mempengaruhi, jenis pohonnya juga mempengaruhi. Saya contohkan lebih mudahnya, kalau kita di Indonesia, Bapak Ibu mungkin kenal mangga ya. Mangga, jambu, belimbing, variannya kan banyak ya. Ada mangga Indramayu, mangga golek, mangga arum manis, mana lagi, mangga apel, mangga gedong, ya, kueni, macam-macam kan. Zat aktifnya sama, beda gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia sudah diokulasi ya, misalnya mangga arum manis digabung sama mangga petruk misalnya ya, sama mangga apa gitu kan, udah pasti nanti akan merubah zat aktifnya lagi itu ya. Dari jenis pohonnya aja sudah menghasilkan zat aktif yang berbeda. Yang kedua iklimnya, tempatnya. Contoh misalnya Bapak Ibu nanam mangga di wilayah Puncak Bogor dingin. Ya, satu lagi nanam mangga jenisnya sama di wilayah Kalimantan, Banjarmasin, Surabaya yang panas. Ya, unsur tanahnya berbeda, iklimnya berbeda, akan menghasilkan zat aktif yang berbeda. Ya, nah jangankan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak dan Ibu ada yang di rumahnya punya pohon buah. Ya, saya ambil contoh lagi misalnya jambu atau belimbing atau mangga tadi ya, atau pepaya gitu kan. Dalam satu pohon misalnya ada
ada 20 buah kita panen. Apakah rasanya sama semua? Tidak ya. Ada yang masam, ada yang manis, ada yang hambar mungkin ya. Nah, warnanya juga beda-beda walaupun secara umur atau asal dia dari pohon yang sama. Ya, jangankan dari ranting yang berbeda atau dahan yang berbeda, dalam tangkai yang satu rumpun aja itu bisa rasanya berbeda ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bapak Ibu ya, dari iklim, dari unsur tanah, dan jadi dari jenis pohonnya juga sudah membedakan zat aktif yang ada. Begitu juga dengan kurma, pasti berbeda ya, nggak mungkin sama. Ada yang mungkin zat aktifnya lebih dari 20 misalnya, ada yang mungkin kurang dari 20 ya, ada yang mungkin hanya 20, kira-kira seperti itu, plus minus ya.